Hari ini saya akan bagikan satu topik, ya, tolong ditayangkan, intimasi. Siapa yang tahu apa artinya? Keintiman. Siapa yang sudah punya pacar? Nah, karena kalau pacar itu berarti akan ada satu kerinduan membangun hubungan yang intim. Ya. Siapa yang sudah menikah dan punya suami, masih intim dengan suami? Kalau saudara ragu menjawab, ya, maka kita akan simak nanti yang berikutnya ini seperti apa. Karena apa? Di dalam keberadaan kita mengiring akan Tuhan Yesus Kristus, itu kita mendapatkan satu kebenaran firman Tuhan yang hari ini berulang kali dibagikan, dan saya pun juga tak bosan-bosannya berbagi di dalam setiap ibadah. Saya khotbah tentang ini bisa sampai dengan 5 kali, dan itu enggak menjadi masalah buat saya karena ini merupakan poin yang perlu untuk kita pahami di dalam kekristenan kita. Janganlah orang bijaksana itu bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia 9 ayat 23 dan 24 ini akan menjadi fondasi supaya kita ini bergerak masuk di dalam satu keintiman. Oleh karena apa yang kita tangkap di sini, kebijaksanaan, kekuatan, kekayaan, itu enggak ada artinya di hadapan Tuhan. Jangan bangga kita bikin acara Natal di Wancai Southern Stadium. Wah, tempatnya besar, yang datang banyak. Nggak ada artinya. Ya, kita lihat kekuatan. Mungkin ada yang suaranya begitu bagus. Ya, kalau kita lihat tadi Kak Miska di sini, wow, bergetarlah ruangan ini. Ya, kita melihat powerful. Tapi kalau dia sampai bermegah di situ, di hadapan Tuhan, nggak ada artinya. Mungkin ada yang kasih persembahan. Saya lihat persembahan untuk Natal ini mengalami satu peningkatan drastis dari akhir November sampai dengan awal Desember ini. Persembahannya langsung bos. Saya percaya yang ikut ambil bagian pasti akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Karena di situ nggak ada bagian kita ini cuma untuk jiwa Tuhan. Karena di sana kita harus bayar dan kita berkorban, dan di saat Natal nanti nggak ada persembahan, saudara. Ya, tapi yang ada berkat-berkat melimpah itu pasti. Ya. Oleh karena itu janganlah kita mengandalkan hal-hal demikian. Karena apa yang disukai oleh Tuhan itu adalah memahami dan mengenal aku tentang Tuhan ini adalah kasih setia, keadilan, dan kebenarannya. Memahami dan mengenal. Saudara, kita perlu untuk merenungkan bahwa buat memahami dan mengenal itu perlu kebersamaan. Betul nggak? Tapi di balik kebersamaan tidak senantiasa membuat kita bisa memahami dan mengenal secara sepenuhnya. Saya ngomong apa adanya, jangan patah semangat. Karena apa? Walaupun papi dan mami sudah menikah 46-47 tahun, masih ada perbedaan pendapat. Bingung enggak? Enggak ya. Berarti Anda sudah dewasa. Kita menemukan kebersamaan.
itu ternyata tidak menjamin kita akan memahami, mengenal dengan sepenuhnya. Dan itulah yang ditemukan pada waktu Tuhan Yesus berkata bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yang dengar siapa? Muridnya. Berapa lama muridnya mengikuti Yesus? Nah, saudara sudah mulai nangkep. Ternyata Petrus yang menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu ya daripadamu. Ya, sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Wah, ini betul-betul murid yang sangat-sangat ngefans ya, di mana menyuarakan isi hatinya. Tapi jawab Yesus apa? Enyahlah iblis. Saudara, coba perhatikan ya. Tuhan Yesus ngomong sama siapa nih? Muridnya. Tapi perkataan yang keluar adalah enyahlah iblis. Engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saya waktu membaca ayat ini, saya coba membayangkan kira-kira pada waktu itu Petrus sambil narik tangan Tuhan Yesus dan berkata, sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Langsung dibalas, enyahlah iblis. Ya, di gereja itu bahkan ada orang yang ditegur dengan keras oleh bapak atau ibu gembala. Kadang-kadang karena nggak suka, udah nggak datang. Padahal bapak ibu gembala nggak ngomong enyahlah iblis. Tapi saya perhatikan, Petrus walaupun dia omongin begitu, dia mundur. Dia tetap setia. Begitu juga yang ada di ruangan ini. Kalau ada yang pernah ditegur dan gak mundur, tetap setia. Tepuk tangannya kayak ragu-ragu aja. Ayat yang berikutnya berkata begini. Yesus berkata kepada murid-muridnya. Ini setelah menegur Petrus, kemudian ngomong sama semua. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ada 3 langkah kan? Menyangkal diri, pikul salib, dan ikut Tuhan. Apa yang dimaksud dengan menyangkal diri, saudara? Menyangkal diri ini adalah berkata tidak kepada hal-hal yang disenangi dunia. Tolak. Mungkin ada yang bisik-bisik, ngapain kamu pergi ke gereja GBI Hongkong kan? Wah, itu gereja gak pernah berhenti. Jam 5 pagi sampai jam 6:30 malam. Bahkan jam 9 masih rekaman. Loh ya, itu gereja apa? Ini loh, di luar ada artis datang. Ya. Ngetop nih. Banyak wartawan, siapa tahu nanti kok kena wawancara. Iya. Kalau anak muda ngetrennya kan ke sana. Tapi kalau saudara berani berkata, nehi. Oh, tahu juga ya, nehi. Iya. Kemudian ada lagi yang ditawari, tak kenali temanku. Ya walaupun bukan Indonesia, tapi mancung. Ya tinggi gagah. Nah. Dalam kondisi seperti itu, bukan saudara nggak suka orangnya, tapi ternyata hidupnya tidak punya janji keselamatan. Tahu maksudnya?
bahwa dia nggak percaya Yesus. Temanmu mungkin promosi, ini sudah punya rumah loh di Tunmun, udah komplit tinggal masuk. Beranikah saudara berkata tidak? Lihat, waduh ganteng rek, sayang lagi, selalu ngomong hai sayang gitu kan. Iya, memang kalau udah disayang-sayang itu bahasa Perancisnya kelepak. Nah, kalau saudara sudah berani berkata no, enggak, ya. Saya lihat ada beberapa anak kita dalam kehidupannya, oleh karena suaminya tahu bahwa dia ada di gereja ini, marah besar, ya. Dan dia melarang istrinya untuk pergi ke gereja, untuk percaya Tuhan, suruh kembali lagi, dan mengancam. Ternyata, ya, kita melihat bahwa hal-hal demikian itu ada hal yang harus dialami, katakan pikul salib. Gara-gara memutuskan untuk tetap cinta Tuhan Yesus, maka dia harus memikul salib. Dia harus menyangkali dirinya. Artinya aku enggak mau kembali lagi ke kehidupan yang lama. Aku mau sungguh-sungguh mengikut Yesus. Akhirnya dia harus pikul salib. Sama suaminya seluruh hartanya dirampas habis. Wow. Oh saudara, keadaan seperti inilah yang merupakan hal yang perlu untuk kita simak. Mengikut Yesus itu harus dimulai dengan menyangkal diri. Pikul salib. Baru bisa ikut Yesus. Kalau nggak nyangkal diri, jangan harap bisa ikut. Karena pada saat kita diminta untuk memikul salib, seandainya saya diberi ya kesempatan, ayo kamu bikin salibmu sendiri. Ya, kalau saya suruh bikin salib saya untuk saya sendiri pikul, ya saya bikin dari tusuk gigi dong. Tahu tusuk gigi? Dah, pakai karet kita atau selotip. Setelah itu saya taruh sini. Aku pikul salib. Salib itu datang dari pihak lain. Dan disitulah hal yang kita harus hadapi. Ternyata untuk mendekat, untuk merapat, untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, berarti kita harus mengikut Tuhan Yesus. Kita mulai dengan menyangkal diri, kita mulai pikul salib, baru bisa kita ikut. Kalau enggak, itu enggak bisa loncat, ya, dari kelas 1 naik ke kelas 5 enggak bisa, saudara. Dan itulah yang akan menjadi bagian kita. Dan kita lihat bahkan orang-orang yang kelihatannya aktif di dalam pelayanan dan di gereja, sampai dia berani berkata, ya, bahwa aku telah melakukan ini dan itu, tanda heran dan mujizat sudah saya kerjakan, ngusir setan pun sudah. Ya. Dan dia melakukan itu adalah untuk kerajaan sorga. Tapi kita temukan ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dari ayat ini ternyata pada waktu kita mulai melangkah bersama dengan Yesus dan kita disertai di dalam pekerjaan kita untuk melayani Tuhan Yesus, ada tanda-tanda heran dan mujizat yang terjadi. Tetap Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Sehingga kembali kepada gambaran tadi bahwa yang disukai Tuhan itu mengenal dan memahami akan Tuhan, itu hal-hal yang benar-benar disukai. Bagaimanakah caranya?
Supaya pada waktu kita ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan di dalam kerajaannya, maka Roma 12 ayat 1 ini membuka gambaran yang sesungguhnya. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah dan yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saya coba uraikan lebih detail lagi. Persembahkanlah tubuhmu, tapi yang hidup. Banyak orang hanya kalau setelah mati baru dibikin upacara. Nggak ada artinya. Karena kalau sudah mati kan nggak bisa apa-apa kan, malah bikin susah orang banyak. Nah, dari situ persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Saya ngomong jujur, jangan marah. Kalau Anda hanya datang tok di ibadah, merasa sudah beribadah, merasa sudah melakukan sesuatu buat Tuhan, sayang banget. Karena apa? Kita belum mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yaitu di dalam kegiatan bersama-sama. Kalau saudara terlibat di dalam kul, saudara ikut pelajaran semua itu sebetulnya melengkapi. Sampai saudara dan saya akan bisa menjadi orang-orang yang mengenal kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Karena kalau ada orang yang setelah ibadah kemudian menyendiri, oh aku bisa makan lagi kok, makanan rohaniku banyak. YouTube tuh sekarang bejibun, bejibun. Begitu banyaknya. Klik sana, pendeta ngetop, pendeta sini. Kalau yang di GBI Hongkong, saudara, tanpa kita berada bersama dengan satu kelompok, kita nggak akan dibentuk. Disitulah saudara akan bertemu. Ada orang-orang yang kadang-kadang bisa gampang marah, tersinggung, ngomongnya nggak bisa direm lagi. Coba kalau di depan YouTube, nggak ada yang begitu kan? Lo kok ketawa? Ya, itu sudah diedit banyak. Nah, pada waktu saudara berada dalam kelompok kul, mungkin gembala kulmu bikin makan kerawuan yang itu, makan rame-rame itu loh. Apa? Yang taruh di plastik lebar gitu, semua makanan di situ, kerawuan atau apa itu. Nah, dan disitulah saudara mulai dibentuk kan. Bayangin kalau anggota kul ada 8. Begitu disiapin, wah yang seorang yang lihat aja udah. Baru lihat nih. Terus doa, wah doa pun juga posisinya geser. Aku mau pindah dekat ingkung. Ingkung. Iya, ayamnya. Nah, itu ada rempelonya, nanti aku ambil duluan. Berdoa, tutup mata, ngelirik lagi gitu kan. Begitu sudah selesai amin, dicari rempelonya nggak ada. Loh, aku tadi mau ngambil rempelo di sini nggak ada. Sementara yang seberang sana bilang, aku dapat. Hati terganggu kan? Itulah persembahan yang hidup. Apa kata Tuhan untuk orang-orang yang begini ini? Jikalau engkau dianiaya, rempelo ayam itu diambil, maka yang kamu harus lakukan apa? Pikul salib, bukan.
Bukan relakan, berkati orang itu. Justru engkau memberkati. Lah itulah kehendak Allah. Tanpa saudara bergabung di kul, saudara nggak ketemu loh yang begitu. Betul? Ya kan? Baik-baik. Wah, Mbak, kok kamu cantik banget hari ini? Ujung-ujungnya aku nyilih duitnya. Loh, itu di YouTube nggak ada. Saya jamin nggak ada. Saudara mulai berbelas kasihan. Kasakno ya. Minggu depan nanti aku gajian. Pastilah tak kembaliin. Nah, begitu saudara sudah kasih pinjam. Ya. Waduh, terima kasih gitu kan. Dipeluk-peluk, cipiki gitu kan. Aduh, makasih ya Mbak. Kalau Mbak gak tolong saya, mampuslah gua gitu kan. Minggu depan gak muncul. Di WA gak dibales. Dan saudara ketemu dia gabung dengan kul yang lain di sana. Saudara nggak bisa diproses kalau nggak memberikan persembahan yang hidup. Kalau saudara memberikan persembahan yang tubuh yang mati, saudara bikin susah orang lain. Konsulat KJRI ya toh pasti nanti dicari ini pendetanya siapa gitu. Kalau ketemu pendetanya harus melayani pelepasan jenazah ke Indonesia kan. Karena udah nggak yang hidup lagi yang mati kan. Tapi kalau yang hidup saudara akan diproses dan disitulah kita akan makin lama nggak serupa dengan dunia. Dan kita akan tahu kehendak Allah mana yang baik yang benar. Karena apa? Di situ ada seniormu, ada mentormu, ada mbokmu, ada gembala kulmu, ada pendiri di situ yang akan terus mendampingi dan memberikan pengarahan sampai akhirnya kehidupan kita yang sedang mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup yang kudus tadi mendapatkan satu proses untuk kita bisa mengenal dan memahami akan isi hati Tuhan. Yang belum ya, ikut kul, ikut kom, gabunglah. Itu percuma saudara di sini cuma dapat uang 4.700. Saudara kumpulin 2-3 kali kontrak pulang juga nanti nggak ada nilai-nilai yang akan saudara dapatkan. Itu akan habis dimakan oleh ngengat dan gegat. Tetapi kalau saudara mendapatkan pengalaman rohani di sini, ya, saya dengar pagi ini salah satu rekanmu kirim WA berkata begini, Papi, tolong dukung dalam doa. Aku hari ini diminta untuk melayani ibadah dan lagi pakai bahasa Jawa. Waduh, pakai bahasa Jawa ngelayani ibadah. Memang dia orang Jawa. Seneng kan? Seneng kan mau tahu siapa orangnya? Tuh, Mbak Harmi ini. Tuh. Berapa minggu yang lalu ada lagi yang sudah lebih lama lagi. Namanya Mbak Andayani. Juga diminta untuk melayani kaum wanita atau kaum mudanya di sana. Apa enggak Bapak dan Ibu Gembala di sini itu suwenenge, ora ilok itu orang Jawa. Sukacitanya luar biasa. Tuhan, terima kasih anak-anakku sekarang sudah mulai ambil bagian di dalam mempermuliakan nama Tuhan. Enggak cari-cari pelayanan, gembala setempat yang memberi kesempatan. Dan disitulah kita lihat kehidupan kita bersama di tempat ini dan mendapatkan dampak seperti itu. Saya percaya yang berikutnya pasti akan lebih generasi muda ini pasti akan lebih viral lagi nanti. Yeah. Dan sekarang sampai pada poinnya. Itu semua jikalau kita ini bisa memahami dan mengenal akan Allah. Itu semua kalau kita mengerti bagaimana mendapatkan keintiman dengan Allah. Ya.
DNA gereja kita berulang kali kita canangkan, kita perkatakan. Tetapi prakteknya dalam hidup kita, apakah kita ada di dalamnya sedang membangun satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Pertama adalah berdoa. Semua orang berdoa ya. Coba, ada berapa banyak saudara yang berdoa di luar doa makan dan tidur? Kalau makan pasti doa, kalau mau tidur juga doa, ya kan? Tapi di luar itu ada yang punya waktu untuk berdoa? Iya, berarti enggak, yang enggak angkat tangan berarti saya anggap enggak kan? Loh, daripada saya salah. Kalau saudara enggak pernah dekat sama Tuhan, bagaimana bisa intim? Berdoa. Saudara, berdoa itu berarti kita berkomunikasi dengan Allah. Sederhana aja, siapa yang sedang pacaran saat ini? 1, 2, 3. Sedang pacaran ya? Jangan takut, gak ada yang rebut kok. Baik. Ngomong sama pacar sama ngomong sama bapak, beda gak? Ngerti juga ya? Oke. Ya. Dari gesturnya aja, orang yang terima telepon, yang telepon itu bapaknya, sama yang telepon itu kang masnya, yayangnya, apalagi lah, ya udahlah, beda. Dan kaum wanita itu lebih kelihatan ya, dari perkataan, dari geraknya itu ya, kalau sudah dapatkan teleponnya berbunyi, walaupun sedang cool, belum selesai, mendadak pamit, seyo. Karena apa? HP-nya bergetar. Ada suaranya khusus. Kalau sang pacar kan deringnya kan nggak sama toh? Sama. Oh, belum pinter tuh. Biar temanmu nggak tahu ini begitu deringnya loh, kok begini. Wah, ini Koko nih telepon nih. Langsung pegang, sik ya. Tapi orang lain pasti akan lihat begitu udah mulai cari tempat yang agak minggir, mojok-mojok. Dah mulai goyang-goyang. Ya. Kalau udah mulai goyang-goyang itu kita ngerti, ini kelihatannya bukan bapaknya nih. Bapaknya aja sama singsang yang telepon juga lain kan. Saudara telepon kepada Bapak di surga melalui doa. Gesturmu kelihatan, suaramu akan kebaca. Karena kebanyakan cuma laporan, Tuhan Yesus terima kasih, itu kambing sudah beranak 3. Tolong Tuhan jaga ini. Ya. Titip juga sepeda motor kredit buat anakku, belum lunas Tuhan. Jangan sampai ada apa-apa. Bukannya enggak boleh, boleh. Tapi itu bukan doa yang intim. Kalau intim itu di mana saja, kapan saja kepengen ngomong. Bahkan orang yang sedang jatuh cinta bisa berkata kepada semut merah. Sedang apa kau di sini? Kau ketawa, kelihatannya tahu juga. Kalau yang nggak ketawa itu bingung. Ini Pak Pendeta nih ngomong apa gitu ya. Ya. Masa bercinta itu kan seperti itu. Kepengen ketemu, pengen ngomong, rasanya semua. Kalau bisa diberkati, jadikan bahan-bahan bicaraan. Sampai calon mertua keluar dari ruangan. Nak, udah malam, pulang. Ayo yang pacaran. Sampai bapaknya marah, udah malam nih, ayo pulang. Karena gak habis-habis ngomong. Saudara kalau intim dengan Tuhan, saya yakin ngomong saudara gak habis-habis. Ya,
Saudara pergi jalan-jalan ke tepi pantai, ya, bersama teman-teman, bermain lari-lari, habis gitu saudara selesai istirahat, saudara memandang ke lautan dan saudara menemukan tempat laut yang luas begitu. Dan saudara mulai merasakan, bukankah laut itu Tuhan yang cipta? Betul. Di belakang sana ada bukit-bukit, bukankah itu Tuhan yang membentuk? Apa yang kau katakan kepada Tuhan saat seperti itu? Nah, itu namanya keintiman. Jangan laporan soal kambing, jangan laporan soal sepeda motor. Udah beda lagi, sesuatu yang antara kita pribadi dengan Tuhan. Kita akan berkata, luar biasa ciptaanmu Tuhan. Laut begitu luas, tenang. Aku bisa menikmati di tempat ini. Sesuatu yang membuat apapun juga yang kita lihat, yang kita rasakan itu akan mengingatkan kita kepada Tuhan. Sehingga waktu kita sedang jalan-jalan mendadak saudara melihat temanmu yang sudah lama nggak ke gereja. Nyebrang di sana, saudara kejar, saudara cari, hilang nggak ketemu. Saudara seperti orang kehilangan sesuatu yang berharga. Dan saudara nggak berdaya saat itu. Saudara ngomong sama Tuhan, Tuhan dia ini udah lama aku rindukan untuk bisa ibadah. Jangan biarkan dia hilang Tuhan. Itu doa yang intim. Nggak lagi mikirin diri sendiri. Kita bisa tanya, Tuhan, apa yang Tuhan mau aku perbuat? Jangan berkata, Tuhan perbuatlah ini bagiku. Yuk kita belajar berdoa di balik. Apa yang Tuhan mau, aku perbuat bagimu. Nanti kalau Tuhan sudah ngomong, ampuni iparmu. Ipar yang mana Tuhan? Itu loh yang ngambil alih tanah. Yang katanya haknya dia. Dan kamu dikalahkan. Ampuni dia. Wow. Apa kehendak Allah di situ? Kasihilah. Nah. Jadi dengan berdoa kita bisa membangun keintiman. Mulai hari ini dirubah doanya. Jangan laporan, jangan minta-minta dibalik ya. Katakanlah kekagumanmu kepada dia. 2. Pujilah dia. Saya perhatikan, wah kalau sudah di sini apalagi lagunya sampai goyang-goyang ya. Kalau miske yang ada di atas sudah itu. Sampai di belakang kursi berantakan semua, udah gak rapi lagi. It's okay, gak apa-apa, itu ekspresi sukacita. Tuhan lihat dan Tuhan akan menemukan yang keluar dari mulut kita itu betul-betul ada di dalam hati kita. Kalau manusia kita bisa bikin PHP. Walaupun I love you full belum tentu kan. Nah, tetapi Tuhan gak mungkin kita mau PHP sama dia. Allah melihat dan betul kedalaman hati kita ditemukan kita ini cinta akan Tuhan. Wow, pasti luar biasa. 3, sembahlah dia. Kata sembah atau worship ini saya rindu untuk kita semua sepakat untuk memulai pikiran yang sama. Sembah itu bukan cuma sekedar kita angkat tangan, kita mendekat pada Tuhan, kita menyatakan isi hati kita melalui pujian saja. Tetapi sesungguhnya arti luasnya adalah apapun yang Tuhan perintahkan kita kerjakan. Disuruh mengasihi musuh kita kasih. Disitulah kita sudah berlatih sangkal diri. Mengasihi musuh, sangkal diri. Mulai pikul salib, baru kita bisa ikut Tuhan Yesus. Dan penyembahan inilah sesungguhnya merupakan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kita membangun keintiman tadi.
Bukan cuma di gereja, tapi dalam seluruh aspek ya, kehidupan kita. Saudara yang ikut di menara doa Jumat malam, ada seorang menantu di gereja mendengar suara Tuhan, persembahkan 1 sepeda motor untuk operasional gereja. Padahal penghasilannya pas-pasan. Beli sepeda motor bukan kredit, beli. Suruh serahkan. Dia tahan sampai akhirnya dia nangis. Dan pada waktu dia lakukan, kita melihat orang ini melewati proses sangkal diri. Dia pikul salib karena pada waktu Tuhan menghendaki ya dia lakukan, itu adalah untuk pekerjaan yang ada di wadah gereja di mana dia bergabung. Baru dia bisa mengikut. Inilah penyembahan yang sedang dia lakukan kepada Tuhan. Nah, dari sini sebagai penutup, ya. Kalau tadi saya berkata tentang suami istri, belum tentu bisa memahami sepenuhnya. Memang iya. Bukan berarti antara saya dengan istri nggak ada perbedaan pendapat, pasti ada. Tinggal di dalam pembicaraan kita lakukan klarifikasi, kejelasan. Nanti akan ketemu siapa sebetulnya yang salah. Kadang-kadang yang salah ya dua-duanya kan. Betul ya? Yang udah menikah pasti tahu lah. Tapi dengan Tuhan, ini poin yang perlu untuk kita pahami. Kalau saudara berkata, aku mencintai Tuhan. Ada berapa banyak dari saudara yang berani berkata bahwa aku ini kepunyaannya Tuhan. Berani berkata, aku ini kepunyaannya Tuhan, angkat tangan. Wow. Saya percaya Tuhan gak akan pernah membiarkan kau sendirian. Dia gak akan pernah untuk meninggalkan engkau. Kasih setianya sampai selama-lamanya. Amin. Saya percaya apa yang dia izinkan terjadi dalam hidup kita, mungkin buat kita gak enak, tetapi Tuhan itu tidak pernah salah. Amin. Suami istri bisa satu diantaranya bersalah, tapi kalau Tuhan tidak pernah salah. Kita berontak karena apa? Karena kita gak ngerti. Kita punya mau gak dipenuhi. Tuhan, aku sayang banget sama Bagus, tapi kok Bagus diambil sama teman dekatku. Sekali lagi, kalau kita ini milik Tuhan, Tuhan itu gak pernah salah. Sehingga apapun yang terjadi pasti itu adalah yang terbaik untuk kita. Kalau kita gak ngerti, ya klarifikasi sama Tuhan. Caranya bahasa roh. Inna matakaso inna ralabasi. Yesus. Di tengah kita gak mengerti apapun yang kita alami, kalau saudara bisa berbahasa roh, pakai bahasa roh. Lihat nanti Roh akan memberikan penerangan kepada kita. Kalau saudara belum bisa berbahasa roh, ngomong aja sama Bapak di surga. Bapak, aku sebetulnya gak terima loh kenyataan ini. Aku alami, aku gak ngerti. Hampiri saja. Tunggu
tunggu sampai Bapak kita memberikan jawabannya. Dan percayalah, saat kita ini sepenuhnya bergantung kepada Dia, maka kita pasti akan mendapatkan yang terbaik, yang datang daripada Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tundukkan kepala.